1,000 years. Oke, selamat datang kembali di channel Zona Visual. Balik lagi bersama gua Abdul. Di sini kita bakalan ngelanjutin alur film masih dengan serial Marco Polo yang telah memasuki season 2 episode kedua. Tapi buat yang baru bergabung, saya sarankan agar menyimak dulu episode-episode sebelumnya agar lebih mengerti jalan cerita yang setelah ini akan saya bawakan. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Daripada berlama-lama lagi, mari kencangkan sabuk pengaman, siapkan gelas, kopi hidung, es konelo, keripik cibodas, karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Dan tak lupa saya ingatkan kembali agar terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Setelah sebelumnya Kaisar Cina, Zhou mati di tangan Kublai Han, jasa bocah tersebut dipamerkan di luar gerbang istana untuk jadikan tontonan bagi penduduk Kembulak. Tapi dibalik itu rupanya istri dari sang kaisar, Ratu Chabi, merasa kaduhung atau menyesalkan keputusan suaminya itu karena apa? Karena hal ini telah menimbulkan kerusuhan di kalangan masyarakat Cina. Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad menari di atas penderitaan sang kaisar karena memang dari awal tujuannya adalah untuk pelan-pelan menjatuhkan kredibilitas sang kaisar di mata rakyatnya, khususnya masyarakat Cina. Tak hanya diliputi oleh satu masalah saja, Kublai Han masih dipusingkan oleh masalah lain, tepatnya tantangan dari seorang Kaidu. Maka untuk sekedar memulihkan pikiran dan mencari jawaban atas masalah yang menimpanya, Kublai Han mengajak Marco Polo mendaki ke atas gunung. Sama halnya dengan Kublai Han, di sisi yang berseberangan, Kaidu berkonsultasi dengan ibunya, Sanaka, yang juga berprofesi sebagai dukun, untuk menanyakan apakah dirinya akan maju sebagai pemenang. Sanaka menjawabnya hanya simpel dengan menyuruh Kaidu mencari dukungan sebanyak-banyaknya. At least, setidaknya ia mengetahui kalau Kublai Han serius dalam menanggapi tantangannya. Kemudian Kaidu memerintahkan Kutulun dan putra laki-lakinya yang bernama Orus untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Kublai Han. Tak begitu jelas isi pesannya apa, yang pasti setelah memerintahkan kedua anaknya itu, Kaidu berbicara dengan Biamba bahwa ia akan menjadikan Kutulun sebagai ahli waris apabila dirinya berhasil maju sebagai Han. Di sisi lain, Jinghim dan Ahmad mulai bergerak mencari dukungan kepada kelompok-kelompok lain sebagai perwakilan dari sang kaisar. Mereka tiba di perkemahannya kelompok Arban dan lumayan disambut dengan baik. Bila diingat-ingat, Arban ini adalah sosok yang sama yang beberapa waktu kebelakang pernah berburu bareng dengan Kaidu. Nah, di malam harinya, Jinghim diperkenankan untuk terlibat ke dalam pentas gulat yang biasa dilakukan sebagai rutinitas mereka. Merasa tertantang, Jinghim akhirnya bersedia, namun ia belum tahu kalau lawan yang akan ia hadapi memiliki postur lebih edan dari dirinya. Meski jelas terlihat sangat kewalahan, akhirnya Jinghim keluar sebagai pemenang setelah menggunakan jurus pamungkasnya. Kembali berfokus kepada Marco dan Kublai Han. Di sana sang kaisar tengah mencari keberadaan serigala yang dianggap oleh bangsa Mongol sebagai leluhur mereka. Apabila mereka berpas-pasan dengan serigala dan tak diserang, maka hal ini mengartikan bahwa kemenangan atas Kaidu berada di sang kaisar. Tapi bila sebaliknya, kaisar mempercayai kalau Kaidu akan berhasil merebut semua kekuasaannya.
Nah, benar saja, pas waktu memasuki sore hari, mereka berpas-pasan dengan seekor serigala. Lalu apa yang terjadi? Serigala itu yang awalnya terlihat akan menyerang, tiba-tiba mengurungkan niatnya dan pergi begitu saja. Di malam harinya, pada saat dalam perjalanan pulang, mereka kembali berpas-pasan dengan seekor serigala lainnya. Berbeda dengan sebelumnya, serigala ini hanya menatap sebentar lalu berbalik begitu saja dan kemudian tiba-tiba sepulangnya dari sana, Kublai Khan kena marah dari sang istri dikarenakan tak berterus terang soal hasil dari perjalanannya. Merasa kesal karena belakangan ini mereka sering bertengkar, akhirnya Kaisar pergi menemui Mei Lin dan meminta servis kepadanya. Berbeda dengan sang suami yang terlihat sibuk dengan urusan birahinya, saat ini Ratu Chabi hanya memusatkan perhatiannya untuk memantau kondisi Putri Biru. Di mana Ratu Chabi sangat berharap agar sang putri segera mengandung anak hasil dari hubungannya dengan Jing Him. Tapi kenyataannya tak seperti itu. Hingga saat ini Putri Biru belum merasakan kehamilannya dan malah menghabiskan waktu untuk berkuda. Hal itu jelas membuat Ratu Chabi menjadi khawatir karena bila tetap seperti ini, ia tak akan memiliki seorang keturunan atau cucu yang akan menjadi ahli waris setelah Jing Him. Wajar saja, Jing Him telah divonis mandul sehingga membuatnya kesulitan untuk memiliki seorang anak. Ratu Chabi yang begitu kepengen mempunyai cucu, kemudian berpikir dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya tersebut. Tak hanya memberikan ramuan pemanjur, Ratu Chabi bahkan berani melakukan hal yang bisa dibilang kurang etis ketika memaksa seorang putri biru untuk digenjrats oleh seorang pria yang berprofesi sebagai pengurus kuda. Jelas Putri Biru tak memiliki kapasitas untuk menolak paksaan Ratu Chabi dan ia hanya bisa pasrah menerima hal tersebut. Sementara itu, sang suami Jing Him masih sibuk dengan urusannya bersama para kolega. Sambil pamit pulang, Jing Him meminta agar Arban bersedia untuk menemui sang kaisar. Namun rupanya Arban tak bersedia, kecuali sang kaisar sendiri yang bersedia untuk mampir ke perkemahan mereka yang terletak di wilayah bernama Sanadu. Di perjalanan pulang ketika mereka sedang melintasi padang pasir, tiba-tiba Jing Him dan rombongan diserang oleh sekelompok tak dikenal. Ternyata yang menyerang mereka itu tak lain adalah Orus dan Kutulun. Karena ketidaksiapannya inilah, di situ Jing Him mampu dikalahkan dan yang sangat disayangkan, Ahmad mendapatkan luka yang cukup parah di bagian kakinya. Sehingga membuat mereka terjebak di tengah-tengah gurun pasir dan berharap bala bantuan datang menghampiri mereka. Beberapa waktu dari sana, berita kehilangan Jing Him disadari oleh sang kaisar setelah mereka mendapati mayat kuda-kuda yang membawa rombongan Jing Him. Tak berpikir panjang, mereka berspekulasi bahwa dalang dibalik hilangnya Jing Him siapa lagi kalau bukan Kaidu. Sementara itu, Kaidu sendiri telah mendengar bahwa sang kaisar sedang dalam perjalanan menuju ke Karakorum setelah kehilangan Jing Him. Sontak di sini pun Kaidu tak mengetahui apa-apa karena sebenarnya penyerangan terhadap Jing Him didasari oleh inisiatif seorang Orus. Karena itulah Orus kena marah ayahnya, sementara Biamba menaruh kecewa kepada Kutulun karena tanpa sepengetahuannya Kutulun berani menyerang Jing Him.
Pada keesokan harinya, Kublai Han bersama dengan pasukan terlihat sudah berada di gerbang Karakorum untuk meminta pertanggungjawaban dari Kaidu. Di sini Kaidu hanya bisa berterus terang dan memberitahu bahwa saat ini Jing Him sedang terjebak di tengah gurun pasir. Agar lebih memastikan, Kaidu mempersilahkan kepada sang kaisar untuk mencari keberadaan Jing Him di seisi Karakorum. Sementara Marco berjalan bersama Byamba dan berdiskusi, Kublai Han disambut dengan baik di dalam kemahnya Kaidu. Adapun itu, meskipun kedua orang ini tengah berada dalam situasi memanas, di sini mereka lebih memilih untuk sejenak melupakan pertikaian mereka demi keselamatan Jing Him. Setelah mendapatkan kepastian, akhirnya kedua pihak ini bersepakat dan langsung terjun ke lapangan untuk mencari keberadaan Jing Him bersama-sama. Ngomong-ngomong soal Jing Him, saat ini dirinya terlihat dalam kondisi baik-baik saja, berbeda dengan Ahmad yang terbaring akibat luka parah di bagian kakinya. Meskipun begitu, Jing Him tetap setia menemani Ahmad dan bahkan dirinya rela mencari hewan buruan untuk bisa disantap bersama-sama. Lain dari hal ini, bahasan kita pindah jauh ke negara Israel ketika Pangeran Nayan tengah mengunjungi sebuah gereja. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum ini, Pangeran Nayan sudah menjadi bawahan dari pemuka agama Kristen saat itu, yakni Paus Gregorius V. Dan bukan hanya itu saja, di sini pula kita melihat keberadaan ayah Marco Polo, yaitu Niccolo Polo, yang juga diketahui sebagai kepercayaan Paus Gregorius. Nah, kebetulan pada masa itu perang salib sedang berkecamuk. Pangeran Nayan datang ke sini dengan menawarkan bantuan, yakni kekuatan militer yang dimiliki oleh Kublai Han. Akan tetapi, Paus tak mengindahkan hal itu karena ia sendiri melihat kekaisaran Mongol sebagai bangsa yang harus ditaklukkan. Karena bukan tidak mungkin Kublai Han akan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah barat atau Eropa. Di sisi lain, Niccolo pun mengiyakan asumsi tersebut dan karena inilah Nayan dibaptis sembari berjanji akan memenuhi perintah Tuhan. Kita kembali berfokus kepada Kublai Han dan Kaidu yang saat itu sedang melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan keberadaan Jing Him. Hampir semua jalur yang memungkinkan telah diperiksa, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil. Setelah melakukan pencarian di mana-mana, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat perlindungan Jing Him. Byamba dan Kutulun masuk untuk memeriksa, sementara Kaidu dan Kublai Han menunggu sambil berbincang-bincang. Nah, di tengah-tengah perbincangan sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Tak main-main, bahkan anak buah dari kedua kubu sudah siap dengan senjata masing-masing apabila salah satu dari pemimpin mereka mati. Untung saja sebelum ketegangan ini berlanjut hingga saling bunuh, sosok yang sedang mereka cari-cari akhirnya muncul dan otomatis mereda ketegangan. Setelah semua ini berakhir, kedua kubu berpisah dengan sebuah kesimpulan bahwa peperangan di antara mereka masih berlanjut. Menariknya, Byamba menarik diri dari pasukan Kaidu dan kembali bersama pasukan sang kaisar atas rasa kekecewaannya terhadap Kutulun. Nah, kemudian cerita pun berakhir di Kembulak ketika Pangeran Jing Him disambut oleh sang istri dengan berita menggembirakan bahwasanya ia tengah mengandung. Lalu apakah Jing Him akan mengetahui fakta kebohongan di balik kehamilan sang istri? Semuanya akan terungkap di episode selanjutnya. Oke, segitu dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran tentang peperangan antar Kublai Han dan Kaidu, boleh banget tunggu saya di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.